Shalom, selamat pagi buat kita semuanya yang dikasihi oleh Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Roma pasal 5 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tema firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita, karena waktu kita masih lemah, masih terikat oleh kuasa dosa, masih hidup jauh dari Tuhan, tidak peduli ibadah, tidak peduli melayani Tuhan, tidak peduli tentang firman Tuhan yang selalu Tuhan ungkapkan buat kita. Tetapi pagi hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa di sanalah Kristus telah mati untuk kita, untuk orang-orang yang durhaka. Kata durhaka di sini berbicara orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang tinggalkan penciptanya. Tetapi pagi hari ini saudara dikasih Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan sedang mengingatkan kita akan kasih Kristus dalam hidup kita semuanya. Bahwa di saat itulah Tuhan rela mati buat saya dan saudara. Dia tidak memandang hina kehidupan yang terikat oleh dosa, tetapi dia merindukan kita terlepas dari ikatan-ikatan kuasa dosa. Bahkan Tuhan merindukan kita dipulihkan. Tuhan merindukan kita mengalami damai sejahtera, dimerdekakan, dibangun kembali hubungan kita dengan Allah Bapa, sehingga lewat kita mengalami penebusan yang Kristus lakukan di atas kayu salib, saya dan saudara memperoleh kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk orang benar saja tidak mudah orang rela mati, rela berkorban. Nah, kalau kita mau coba telusuri dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekaliannya, seandainya kita adalah orang benar, belum tentu ada orang yang rela berkorban untuk kita. Apalagi kalau kita bukan orang benar. Orang yang jauh dari Tuhan. Orang yang mungkin suka menyalahkan Tuhan ketika diperhadapkan dengan ujian. Orang yang mungkin suka menyalahkan orang lain ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Tetapi sungguh kita bersyukur. Yesus mau memulihkan hidup kita untuk mengalami kebenaran Allah. Karena itu dia rela mati, walaupun bukan orang benar hidup kita, tetapi dia rela mati untuk kita. Yang kedua dikatakan dalam ayat ini, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita renungkan firman Tuhan ini, mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Karena mengingat jasa-jasanya, mengingat pengorbanannya, mengingat apa yang diperbuat terhadap orang itu, bisa saja orang itu mau membalas budi dan rela mati untuk membela orang itu. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ditinjau dari hidup kita, apakah kita sudah menjadi orang yang baik sehingga Tuhan Yesus mau mati untuk kita? Apa yang sudah kita perbuat untuk dia sehingga dia rela mengorbankan dirinya untuk menggantikan kita di atas kayu salib? Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat sebelumnya mengingatkan kita justru kita adalah orang-orang yang lemah, orang-orang durhaka, orang-orang yang terkurung dengan dosa. Tapi di saat itulah dia datang
untuk mencari orang yang berdosa. Bukan karena dia menyukai dosa kita, tetapi dia menyukai hidup kita, jiwa dan roh kita, hidup kita untuk diselamatkan. Dia mau melepaskan kita dari kuasa-kuasa dosa. Karena itu kita bersyukur kalau Tuhan mau mati, sekalipun bukan orang baik kita, tapi dia mau mati untuk kita. Biarlah pagi hari ini kita merenungkan kasih Yesus dalam hidup kita. Sungguh lebar, lebih lebar dari samudra, lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Karena itu patutlah kita bersyukur setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik akan kasih setia Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan datang menyapa, menguatkan dan memberkati kita pada pagi hari yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.